Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai review sesi 16 yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, sesi 16 ini terbagi menjadi 7 project ya. 6 project. Setiap project memiliki task yang harus diselesaikan. Setiap project ini memiliki juga file akses yang digunakannya. Nah, seperti yang sudah saya sebar di sesi yang lalu, file soal dan file aksesnya sudah saya sebar kemarin ya. Jadi hari ini saya akan coba langsung bahas saja. Saya masuk dengan project 1 dulu. Open the project database from DevZ and do the following. Task 1, display the editor tables. Oke, berarti di sini diminta kita membuka project 1. Terus yang berikutnya adalah display the editors table. Berarti kita tinggal klik di sini karena belum muncul ya. Kita tinggal diklik kanan, pilih navigation option. Di sini akan pilihan show hidden objects. Oke. Akan muncul nanti editors, klik editorsnya, table properties, terus ada checklist hiddennya, terus klik OK. Nah, sekarang editors table sudah muncul. Itu untuk soal yang pertama atau task 1. Task 2, create too many relationship between ID fields of the authors tables. Berarti kita masuk dulu ke database tools, pilih relationship. Terus kita cek ya soalnya, create one to many relationship between ID of the authors tables and the royalties beneficiary field and the payment account. Oke, berarti kita ingin dihubungkan ID from authors dihubungkan dengan payment payment account di table royalty beneficiary. Nah, sebelumnya royalty beneficiary belum muncul ya. Berarti kita diminta masukin dulu ya harusnya. In table, the relationship must support join to return record from the authors table even if there is no associate record in the payment account table. Keep all the default setting. Nah, berarti kita harus masukin dulu royalty beneficiary-nya. Nanti Anda hubungkan antara ID dari table author dihubungkan dengan payment account dari table royalty beneficiary. Nah, berarti tinggal show table, pilih royalty beneficiary dari table apa nih? Table and the royalty beneficiary field in the payment account table. Payment account table ini udah ada ya. Ini royalty beneficiary, berarti tinggal tarik ke sini. Ya, tinggal pilih enforce. Nah, terus Anda pilih join. Nah, joinnya adalah include all authors and only to record to payment account. Nah, ini ya. Oke. Tinggal klik. Seperti itu. Itu untuk soal nomor task 2. Task 3-nya adalah save the titles as an Excel document called nama Anda strip titles in the drive Z, keep formatting and layout. Nah, ini berarti diminta mengekspor titles ya, export titles, ekspornya to Excel, disimpannya misalkan saya simpan di folder yang sama, misalkan saya simpan di USB drive ya. Terus review. Nah, di sini bisa saya simpannya, ini saya beri nama NRP. Nama strip titles, save. Nah, tinggal Anda checklist export data with formatting layout. Kalau sudah tinggal OK, close ya.
Sudah selesai. Terus task 4-nya add the description book to the title tables. Nah, berarti Anda tinggal klik kanan di titles, pilih table properties. Di sini ada descriptions ya, berarti Anda tinggal masukkan books ya. Books. Oke, sudah apply dulu baru di oke ya. Terus task 5, using the wizard create a query called distributor copy sold per month. Ini dimintanya using the wizard ya. That display the total number of copy of sold is mined by distributor is distributed in the sales 2016. Table must be listed as a record, is month should be listed as a field. You don't have to run the query. Oke, kalau dilihat dari soal ini, maka wizard yang digunakan adalah cross tab wizard ya. Saya close dulu ya. Ini berarti tinggal pilih create ya, pilih query wizard, pilih cross tab query wizard. Nah, terus yang harus kita lakukan, dia dimintanya adalah create a query called distributor copy sold per month to display the total number of copy of sold by is mined by distributor. Is distributor in sales must be listed as record. Oke. Berarti sales 2016 dulu ya. Next. Di sini harus ada distributor. Terus berikutnya adalah diambil juga dari tanggalnya ya. Oke, selanjutnya yang harus dipilih ini kan distributor ya. Terus selanjutnya kita lihat dulu soalnya. Selanjutnya adalah distributor by month ya, initialnya by month. Berarti di next lagi, di sini ada report by date ya. Di next lagi by month tentunya. Di next lagi, nah berikutnya adalah kita diminta untuk menampilkan copy sold by month ya, copy sold by month. Berarti nanti bagian atasnya ini pilih copy sold. Nah, copy soldnya di jumlah ya, berarti sum. Terus next, tinggal kita beri nama. Namanya adalah is distributed in the record is month, but you do not have to run any the query. Namanya berarti ini ya, distributor copy sold per month. Nah, ini kita tinggal beri nama. Excuse me, boss. Do you have a text message? Oke, kalau sudah di finish ya. Nah, itu selesai untuk task kelima. Oke, berikutnya kita masuk ke task 6. Di sini diminta kita bikin create a form called author books that display the last name from the author tables and subform data sheets is called titles ya. Titles that display the titles category and the format ya. Table is written by author, author ya. Berarti nanti dia di atasnya headernya author ya. Oke, berarti langkahnya kita masuk dulu ke create, pilih form wizard, terus pilih dulu authorsnya last name, kemudian pilih titles, kategori and format. Next ya, nah ini last name ya udah betul. Ini next lagi, ini tidak perlu dirubah karena tidak diminta. Yang berikutnya adalah ini beri nama formsnya adalah auto tables ya.
author books ya, author books. Terus di subformnya diberi nama code titles ya, code titles, berarti ini tinggal dihapus subformnya. Oke, finish. Nah, ini untuk task nomor 6. Kita lanjut ke task nomor 7. Using the wizard, create report based on the authors, titles, and sales 2016 table. Oke, berarti kita close dulu ini ya, yang form selanjutnya. Kita pilih create, pilih report wizard. Nah, tinggal kita tentukan ya dari sumbernya dari mana saja. Authors, titles, and sales 2016 tables. The statement must be contain the title and copy sold, declaration date, and the distributor. All group by author, last name ya, last name first. Oke, ini berarti titles ya. Ini kita cari dulu yang authors dulu nih. Berarti ada titles, copy sold, and declaration date. Berarti kita pilih authors, title, authors, title, and tables. Contain the title. Kita ambil dulu title, terus kita ambil lagi copy sold, declaration date, and distributor. Ini ada di sales 2016. Kita coba cek. Nah, ini distributor. Kita masukin dulu, title sudah, copy sold, terus declaration date, reported date maksudnya mungkin ya, terus and the distributor, all the group by author, last name. Berarti kita masukkan juga dari author, last name. Oke, terus first sort the result by reporting date in descending order. Ini tinggal di next dulu, di grup berdasarkan last name. Next, nah kita pilih descendingnya berdasarkan satu adalah by reporting date ya, reporting date. Terus yang kedua number of copy of sales ya, number copy of sales. Ini juga descending. Next lagi, give the name sales by author and title to the report, keep all the default setting. Ini tidak perlu ada yang dirubah ya. Ini tinggal beri nama, namanya adalah sales by author and the title. Sales by author and the titles ya. Kalau sudah tinggal di finish. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini untuk task nomor 7. Nah, itu untuk selesai untuk project pertamanya. Kita nanti masuk ke pembahasan project kedua ya. Nah, di project kedua itu kita menggunakan file akses yang baru. Ini berarti kita tutup dulu ya file. Ini kita close dulu. Terus kita open project keduanya. Di PC ya. Saya ambil dari sama ya, dari tag review project 2 ya. Oke, ini kita enablekan dulu.
Oke. Nah, kita coba lanjut ke project. Oke, baik. Di project kedua ini kita lihat dulu soalnya ya. Soal pertama adalah task 1, create a query name fixed or not that accept a parameter name is fixed if a value of yes is specified. That query should return the record from its fixed issue. Otherwise, the query should return the record for its issue that is not fixed. Ya. Berarti kita diminta membuat query di mana query-nya ini akan ada parameter dengan nama xfix, di mana xfix ini tipe datanya value-nya adalah yes or no ya, yang diterapkan pada fix ya. Di sini ada fix nih, nah, ini ya, not fix or fix gitu ya. The query should return the following field for the issue ya, issue tables, ngambilnya dari issue tables berarti ya. Issue tables isinya apa saja adalah short description, ada short to reproduce, ada assign to, ada product affected, and fix. Save the query, you do not have to run the query. Jadi cukup hanya kita save, tidak perlu dijalankan. Oke, baik, berarti langkahnya Anda pilih dulu create query design ya, query design, kita pilih yang issue and ya. Terus di issue ini ada beberapa field yang harus dimasukkan, kita perbesar dulu biar kelihatan dulu seluruh fieldnya ya. Nah, yang dimasukkan adalah issue table short description. Yang pertama adalah short description. Terus yang kedua adalah step to reproduce ya. Yang ketiga adalah assign to. Yang keempat adalah product affected. Product affected. Ini ya, product affected. Terus yang kelima adalah fix ya. Nah, ini fix. Nah, kita diminta untuk menambahkan parameter. Nah, ini parameternya. Parameternya adalah isinya adalah is fix ya. Is fix. Oke, berarti kita tinggal tambahkan di sini is fix ya, is fix, i nya besar ya, is fix, is fix. Oke, dan tipenya harus yes or no. Oke. Nah, terus di sini kita masukkan lagi parameternya adalah is fix. Nah, ini ya, kita tinggal masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita save query-nya dengan nama fix or not ya. Ini tinggal save, beri nama fix or not. Oke, sudah selesai untuk task 1 ya. Yang berikutnya adalah masuk ke task 2, modify the issue detail from the show the major and minor product version from the product table ya. Product table beneath the product affected field, save your change. Oke, kita diminta untuk memodifikasi issue detail form ya. Issue detail form berarti kita buka dulu. Ini di sini ada issue detail form, design view. Terus kita diminta untuk menambahkan show yang menampilkan the major and minor product version from the product table. Beneath itu diantara ya, product affected field. Oke, berarti kita lihat product affected. Nah, ini di sini berarti harus nanti disimpannya di daerah sini ya. Nah, berarti langkahnya sekarang kita masuk dulu ke existing fields ya. Di sini akan muncul show all table. Kita
kita pilih soal tabelnya, pilih produk. Nah, di sini ada major version. Ini kita masukkan major versionnya di bawah product affected. Oh, dia minta relasinya dulu ya. Nah, kita edit dulu, dia ngambil di edit terlebih dahulu. Ya, kita coba lagi ya. Ada error ya, kita coba lagi produk major. Nah, error ya, di sini muncul to complete operation access must modify the record source property of the current form or report ya. Oke, berarti ini kita harus memperbaiki dulu record source-nya ya. Berarti langkahnya pilih property sheet dulu. Ini ada record source. Nah, di sini berarti kita harus tampilkan table issue and products ya, karena ini dua tabel ini yang saling berhubungan ya, yang diminta di dalam formnya. Terus kita masukkan dulu seluruh fieldnya saja biar semuanya terdetect ya fieldnya. Ini kita save. Nah, kalau sudah baru kita masuk lagi ke add existing field. Nah, di sini akan muncul major version. Ini kita taruh di bawah product affected ya. Nah, di sini ini harusnya ditarik dulu ke bawah lah ya. Ini tarik dulu ke bawah. Nah, ini di sini ya, tarik dulu ke bawah. Terus yang berikutnya adalah minor version ya. Nah, seperti ini. Nggak apa-apa, nggak rapi, yang penting kita sesuai dengan perintah yang diminta ya. Di sini perintahnya adalah kita mau menambahkan major and minor product version gitu ya, di bawah beneath at the product affected fields. Kalau sudah, ini berarti tinggal di save. Sudah selesai untuk task 2 ya. Masuk ke task 3, display the record in the issue detail from alphabetical by assign to field ya. Oh, berarti A to Z ya. Oke, berarti pilih ke issue details ini ya, issue table kan. Oke, kita cek dulu record in the issue ya, issue tables ya. Nah, ini issue detail apa issue tables ya, issue details ya. Ini ya, issue details tuh query kalau di sini ya. Oke ya, tapi kita tinggal diminta untuk sort berarti ya, berdasarkan assign to ya, assign to ini ya, assign to, tinggal pilih di sini alphabetical A ascending berarti ya. Oke, sudah. Terus berikutnya task 4, group the record in the issue assignment report by the assigned to field. Oke, berarti ini kita mengedit report. Di sini ada issue assignment, design view ya. Kita pilih group, add group, assign to ya. Oke. Nah, itu untuk pembahasan yang task 4 project 2. Terima kasih, kita lanjutkan lagi ke project 3 ya. Oke, kita masuk ke project 3 ya. Project 3 ini kita butuh file akses yang baru, berarti file akses yang sebelumnya kita close dulu ya. Kita close dulu. Oke. Terus kita buka file project 3 nya ya.
ada di sini. Tiga ya. Oke, enable dulu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Create table name insurance plans that is linked to insurance plan XLS workbook in the drive set. Oke, berarti kita langsung create external data ya. External datanya kita ambil source datanya dari Excel. Kita browse dulu Excelnya. Ini harusnya ada insurance plans ya. Oke, open, pilih yang link. Oke, next. Nah, kita beri nama tabelnya insurance plans ya. Insurance plans. Oke, kalau sudah di finish ya. Oke, terus selanjutnya nomor 2, task 2 nya change the format of the hire date and termination date field of the employee table to medium date. Oke, berarti to medium date. Ini employee table, design view. Di sini harusnya ada hire date. Ya, hire date ini ganti jadi formatnya jadi medium date. Medium date. Terus yang kedua yang harus diganti adalah termination date ya. Termination date juga menjadi medium date ya. Oke, kalau sudah diminta di save sudah ada ya. Ini biar ya kita save saja ya. Kita close. Terus selanjutnya adalah in the employee position table replace each instance of the word salesperson with customer specialist. Save your change and close the table. Oke, berarti ini kita mengambilnya ke employee position ya. Kita buka dulu aksesnya, berarti kita diminta dulu employee position. Terus kita gunakan find and replace ya. Pilih yang replace, kita diminta untuk mengganti seluruh word salesperson menjadi customer specialist. Berarti di sini salesperson menjadi customer specialist ya. Menjadi customer specialist. Pilih current document, pilih any part of field, tinggal kita replace all ya. Nanti seluruhnya terubah ya. Yes, ini selesai. Berarti untuk yang task 3 ya. Terus yang task 4 nya add a validation rule to the hire date field of the employee table. The field contain null or value greater than current date. Save the change. Oke, ini berarti kita akan menggunakan tabel employee ya. Oke, berarti di sini kita masuk ke aksesnya dulu. Ini kita close, buka yang employee design field, terus pilih ke hire date. Nah, kita pilih di validation rule-nya. Di sini kita diminta untuk that field contain null. That field contain null ya, boleh kosong, and or ya a value greater than current date. Berarti current date ini kan adalah null ya. Nah, berarti di sini greater than, berarti di sini tinggal masukkan di validation rule-nya lebih besar, null, kurung buka kurung tutup ya, seperti ini. Terus require-nya null, ini berarti boleh null ya. Sudah betul. Nah, ini tinggal kita save. Terus yes ya. Terus di sininya kita close ya. Oke, selanjutnya task 5 backup the database in Dropjet using default file name. Nah, ini tinggal backup, pilih file. Di sini ada
backup harusnya ya. Database property, mana ya backupnya? Compact and repair di CFS, coba kita lihat. Nah ini ya backup database. Nah kita simpan misalkan di sini saja ya, dengan nama default ya. Ini berarti tinggal save saja. Oke, sudah selesai ya. Nah itu untuk project 3. Nah kita akan masuk ke project 4 ya. Nah di project 4 ini tentu menggunakan akses yang lain. Oleh karena itu kita close dulu file akses yang project 3 nya. Kita open lagi untuk project yang 4 nya. Saya simpan di sini ya. Kita masuk ke project 4. Ini nembakkan dulu. Oke, nah di project 4 ini yang task pertama adalah modify product query to format the value the ounce field with one place to the right of the decimal point. Running the query is optional ya. Jadi boleh dijalankan, boleh tidak. Oke. Ini berarti kita diminta untuk memodifikasi query ya. Oke, kita buka dulu terlebih dahulu aksesnya ya. Terus kita diminta untuk memodifikasi produk query ya, design view. Terus tadi dimintanya adalah format value in ounce field with one place to right of decimal point 1 ya. Berarti 1. Ini tinggal kita pilih dari sini ounce, klik kanan properties. Nah di sini ada formatnya, kita pilih yang standar ya, karena ada yang komanya kan. Pilih decimal place-nya adalah 1 ya. Oke. Terus selanjutnya modify sales query to return only product that had average sales in over 400 unit. Running the query is optional, juga sama ya. Nah berarti langkahnya adalah sales query pakai design view, kemudian kita edit sesuai dengan perintahnya. Di sini modify to return only product that average sales ya, average sales over di atas ya, 400 unit. Oke, berarti average sales tuh ini ya, average sales. Berarti di sini kriterianya tinggal kita tambahkan lebih besar dari 400 ya. Oke, ini kita save. Terus kita masuk ke task 3 ya. Task 3 nya add the ounce field and label from the products table to the sales by store report. Oh ini dihubungkan nih dari tabel products ke sales by store report to the right of the product name, di sebelah kanan dari product name-nya ya. Berarti kita tinggal diminta memodifikasi sales by store, mengambil field ounce dari produk dan ditaruh di sebelah kanan di produk name-nya ya. Oke, kita buka dulu aksesnya, terus buka report, design view. Nah, di sini ada produk ya. Kita tinggal tambahkan ounce ya, ounce. Ini show table, di sini harusnya ada ounce. Nah ini ya, ini tinggal kita tarik di sebelah produk. Oke. Nah seperti ini ya. Udah, terus kita lanjutkan ke task 4, change the format of the sales by store report to show the product name in bold, green. The product name saja ya, in bold, green, accent 6, darker 25. Oke, ini berarti kita hanya memodifikasi formatnya saja, hanya untuk yang report sales by store untuk product name ya. Oke, berarti kita buka dulu aksesnya. Kita diminta untuk rename product name, ini produk ya. Terus kita rubah fontnya ya, formatnya maksudnya ya. Yang pertama adalah bold. Terus kita cek apa lagi,
bold, terus green accent 6, green accent 6, green. Kita cari yang accent 6. Letternya berapa? Letternya adalah darken 25% ya. Ini berarti green darken 25%. Nah, ini ya. Oke. Terus kita lanjutkan ke task 5. Add the field to the report sales by store, so the total amount earned by each store through the sale of each product. The field must be labeled sales amount, ini nama fieldnya nantinya ya, and must be positioned to the right of the price, sebelah kanan dari price. Field it not necessary to format the field as a currency, diminta sebagai nilai formatnya adalah format currency. Oke, ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan ya. Oke, baik. Kita buka dulu formnya ya. Terus formnya, aksesnya ya. Kita diminta untuk mengedit sales by store report ya, sales by store report. Kemudian diminta menambahkan text box baru yang isinya merupakan jumlah dari store sales and produk ya, per tiap produk ya, tiap penjualan produk gitu ya. Oke, berarti langkahnya ini sales by store sudah. Tinggal kita tambahkan di sebelah mana ya posisinya ya. Posisinya adalah sebelah kanan dari price. Oke, berarti kita tinggal tambahkan text box baru. Ini boleh namanya sales amount. Terus ini adalah jumlah penjualannya ya per tiap produk. Ini berarti dari control source. Ini adalah price dikali unit ya, ini jumlah per produknya, quantity berarti ya, quantity. Terus diminta formatnya adalah currency. Nah, oke. Formatnya adalah as currency. Oke, demikian pembahasan dari project 4. Kita masuk ke project 5 ya. Ini project 5 ini kita diminta untuk membuka akses yang baru, berarti akses sebelum kita close dulu. Ini saya close dulu ya, ini kalau minta di save saja lah, apa-apa ya. Ini di close, kita open lagi untuk project yang 5. Project 5. Oke. Project 5 ini di task 1, enforce referential integrity on the relationship between supplier field of the inventory supplier table and the supplier table. Keep all the setting all default. Ya, ini diaktifkan saja, diminta diaktifkan untuk enforce referential integrity-nya. Berarti kita diminta untuk masuk ke database to relationship. Nah, di sini diminta enforce relationship between supplier field of the inventory supplier. So table dulu, supplier, inventory supplier.
the supplier field of the inventory supplier table and the supplier table ya, supplier inventory dengan supplier ya. Nah ini ya, cost ini kelebihan ya, hapus aja. Ini sudah ada hubungannya, supplier diminta diaktifkan enforce referential integrity-nya. Ini berarti tinggal edit relationship checklist. Oke. Nah selanjutnya adalah tes 2, create a navigation form name inventory reorders that show the inventory form on the left most horizontal tab and not into the catalog of the right most horizontal tab ya. Ini diminta untuk bikin navigation form ya. Oke. Sumbernya adalah Northwind Trader Catalog dan inventory ya. Oke. Ya, baik, kita buka dulu aksesnya ya. Kita udah betul kan ya. Tinggal mau bikin form ya. Ini tinggal di save. Ini tinggal pilih create, pilih navigation form. Ini dimintanya apa dulu nih? Horizontal navigation formnya apa nih? Right mouse horizontal tab ya. Right mouse horizontal tab. Right mouse horizontal tab. Ini ya, horizontal tab ya. Ini vertikal 2 level tidak ya, ini berarti horizontal tab. Oke, terus diminta dimasukkan form inventory the left ya, form inventory sebelah kirinya. Terus yang berikutnya adalah Northwind Trader Catalog ya, Northwind Trader Catalog. Oke. Nah, terus kita save, beri nama. Di sini namanya adalah inventory reorders ya. Inventory reorders. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk task 3 dari project 5 ya. Import the product catalog table from the wingtip tops. Data in the drive set. Save your import step with the default name. Import the product catalog table from wingtip top import ya. Berarti tinggal pilih import ya. Ini external data. Pilih import dari apa nih? Wingtip tops ya. Access berarti ya. Source ya, from database, access, kita browse, wingtip top ya, import. Oke. Dimintanya adalah produk katalog ya. Di sini dimintanya adalah produk katalog. Oke. Ini tinggal di close. Nah, ini sudah muncul ya, produk katalog. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya adalah task 4, hide the account number field in the supplier table. Oke, ini tinggal pakai fungsi hide ya. Pilih supplier table. Terus account number, ini account number, tinggal pilih hide. Oke, itu untuk task 5, project 5 dari task 1 sampai dengan task 4. Kita masuk ke project 6 ya. Ini sebelumnya kita close dulu yang akses project 5-nya. Kalau minta di save saja lah ya. Terus tinggal open. Tinggal kita pilih project 6 ya. Project 6. Nah, kita lakukan sesuai dengan perintahnya ya. Task 1, filter the alpha PCI Omega table to show only members who join in September. Oke, berarti buka dulu apa PCI Omega table.
tinggal pilih ke home. Nah di sini diminta hanya untuk filter ya, untuk yang joinnya adalah September ya. September itu bulan 10 ya. September, Oktober, 9 ya, September, Oktober, November 9. Nah, berarti ini di sini tinggal kita klik immediate filter, all date in period September. Nah, ini udah muncul ya. Terus task 2-nya apply the phone number input mask to the phone number field in the student table, accept all default. Oke, berarti Anda buka dulu student table-nya. Yes ya. Student table-nya, phone number ini saya close dulu lah ya. Close dulu ya. Ini phone number, PK, input mesh. Input mesh-nya adalah input mesh apa pilihannya, formatnya. Input mesh di phone number default ya, phone number default. Mana? Edit list dulu ya. Di sini tidak ada phone number ya. Di sini adanya short time, date time, password. Phone number ya. Kita lihat dulu. Apply to phone number input mesh to the phone number field in the student table, accept all default ya. Oke, di sini apply to phone number input mesh to phone number field in the student table, accept all default. Di sini dimintanya sebenarnya pakai wizard ya, cuma kebetulan di akses yang punya saya input meshnya tidak lengkap ya, tidak ada untuk phone number ya, jadi cuma ada password, time, sama date saja gitu ya. Jadi kalau nanti untuk ujian pasti saya yakin pasti udah ada pilihannya gitu ya. Cuma karena di sini tidak lengkap, saya bikin manual saja lah misalkan ya. Nah, input mesh sebenarnya seperti ini saja sebenarnya, kurung 999 kurung misalkan tambah 999 lagi ya, 999 strip 999, terus tambahkan tanda seru di bagian kanan. Nah, seperti ini. Udah cukup seperti ini saja ya. Kalau pakai wizard pun sebenarnya nanti hasilnya seperti ini. Cuma kalau dengan wizard Anda cukup klik kanan, di sini klik kanan di input meshnya, pilih build ya. Terus nanti tinggal Anda pilih misalkan mana ada phone number, nanti di situnya Anda tinggal next saja gitu ya. Tapi hasil akhirnya sama seperti ini. Oke, untuk berikutnya adalah masuk ke task 3, modify the Alpha Visual America member query to include email field, running the query is optional. Member query ya, berarti ini kita diminta untuk membuka query Alpha File Modica system view, kita diminta menambahkan include email field ya. Tinggal kita cari email fieldnya. Nah, ini ya, tinggal masukkan email field, ini kita save dah ya. Terus selanjutnya modify the Pika Lambda members query to return only active members, running the query is optional. Oke, ini diminta untuk mengedit query kembali ya, tapi untuk yang Pika Lambda members untuk menampilkan hanya data yang
aktif saja gitu ya. Oke, tinggal buka aksesnya ya. Nah, ini berarti tinggal yang pilih yang pikal mana member. Nah, kita tinggal tambahkan di aktif membernya yes di sini, karena kalau nanti kita run ya, ini berupa pilihan yes no ini. Kalau yes itu berarti aktif checklist, kalau no itu berarti yang tidak di checklist ya. Oke, selesai untuk yang project 6 ya, task 4 ya. Demikian pembahasan dari yang review sesi 16 ya. Kalau nanti misalkan dirasakan masih ada yang kurang dipahami, bisa nanti ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.